Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera. Apa kabar saudara-saudara sekalian? Semoga kita semua senantiasa diberikan kesehatan, dimudahkan dalam menjalankan aktivitas sehari-hari. Amin. Pada kesempatan pertemuan kali ini saya akan memberikan materi cara perbanyakan atau pembibitan tanaman buah tin. Di sini saya akan menggunakan dua metode. Yang pertama adalah metode cangkok. Kemudian yang kedua adalah metode stek. Sebenarnya tanaman buah tin ini bisa diperbanyak atau dibibitkan dengan berbagai macam metode, seperti sambung pucuk, kemudian sistem tempel mata tunas, sambung sisip, dan lain sebagainya. Akan tetapi saya lebih senang, lebih terbiasa menggunakan metode stek dan cangkok, karena ini lebih mudah dan lebih efisien. Nah, langsung saja. Yang pertama kita akan membahas metode cangkok tanaman buah tin. Sebelumnya, apa saja atau alat yang kita perlukan untuk melakukan cangkok pada tanaman buah tin. Alat pertama yang kita perlukan untuk mencangkok adalah pisau. Ini pisau khusus ya, ini namanya pisau grafting. Tengahnya melengkung. Ini nanti untuk mengerat kulit batang tanaman. Ketika kita putar seperti ini, nah ini nanti akan lurus dan presisi. Maka dibuatlah melengkung seperti ini. Ini namanya pisau grafting. Kemudian yang kedua, kita memerlukan media tanam cangkok. Saya di sini menggunakan kokopit atau serbuk kulit kelapa. Sebenarnya ada beberapa media cangkok yang lain seperti tanah, kemudian sekam, pasir, dan lain sebagainya. Akan tetapi saya memilih kokopit ini karena ini sifatnya gembur halus dan ini akan mempengaruhi pertumbuhan akar lebih cepat dan akarnya akan lebih banyak dan merata. Kemudian alat selanjutnya kita membutuhkan plastik sebagai wadah media tanam cangkok ini. Kemudian kita juga membutuhkan tali untuk mengikat media cangkok atau media tanamnya, kita ikatkan di batangnya. Kemudian yang terakhir kita memerlukan zat perangsang akar atau ZPT, zat pengatur tumbuh akar. Saya menggunakan bawang merah. Seperti pada video sebelumnya, bahwa bawang merah ini mengandung zat pengatur tumbuh untuk menumbuhkan akar. Selain bawang merah, ada juga kita bisa menggunakan lidah buaya, karena getah dari lidah buaya juga mengandung zat perangsang akar atau zat pengatur tumbuh akar. Nah, langsung saja kita akan kita eksekusi bagaimana cara mencangkok tanaman pohon tin. Silahkan simak videonya sampai selesai. Nah, di depan saya ini sudah ada batang tanaman tin. Sebelum kita kerat, saya ingin memberikan rekomendasi bahwa untuk mencangkok tanaman pohon tin ini, usahakan cari batangnya yang tidak terlalu tua juga tidak terlalu muda. Ini sebesar kira-kira satu jari ya, jari tangan ini lebih kecil. Nah, langsung saja kita kerat. Kita kerat di bawah ini ya, ruas. Kira-kira jaraknya 1 cm dan nanti panjang keratannya juga 1 cm. Jadi nanti di ruas inilah akan tumbuh akarnya. Langsung saja kita kerat. Sudah selesai proses pengeratannya. Nah, syarat dari pengeratan ini harus benar-benar mengelupas kulitnya. Jangan sampai ada kulit dalamnya yang masih menempel. Karena tujuan dari pengeratan ini adalah untuk menghentikan aliran nutrisi supaya tidak sampai ke atas. Dan di sini akan berkonsentrasi, tempat konsentrasinya pertumbuhan akar. Sebelum kita bungkus menggunakan media tanam, terlebih dahulu kita akan oleskan bawang merah di ruas batangnya ini dengan cara seperti ini. Kita potong bawang merahnya seperti ini, kita belah, kemudian kita oleskan di ruas batang ini. Kita oleskan melingkar. Nah, setelah kita olesi dengan menggunakan ZPT bawang merah, ini tidak bisa langsung kita bungkus. Ini kita diamkan selama 1 hari ya. Supaya apa? Supaya bekas keratan ini mengering. Kemudian yang kedua, ZPT dari bawang merah ini terserap dengan sempurna oleh batang tanaman. Baru nanti sorenya atau besok harinya kita bungkus menggunakan media tanam cangkok. Langkah selanjutnya kita menyiapkan kokopit. Ini sudah saya masukkan ke dalam wadah plastik ini dan sudah saya beri air. Nah, setelah ini kita peras airnya, kita buang.
Karena tujuan dari pemberian air ini hanya untuk melembabkan media cangkok saja. Kita buang airnya, kita peras. Setelah kita peras airnya, kemudian kita ikat seperti ini ya. Kemudian kita belah menggunakan pisau. Posisinya seperti ini ya. Kita belah. Nah, setelah ini langsung kita tempelkan di batang tanaman yang sudah kita kerat. Langsung kita ikat. Ini kita tempelkan tepat di tengah-tengah ruas dari batang ini. Kemudian kita ikat. Kita ikat sampai benar-benar ini ya, kuat supaya nanti ini tidak lepas. Proses pencangkokan sudah selesai. Seperti ini ya. Nah, nanti di usia 2 minggu sampai 3 minggu ini akar akan segera tumbuh, akar mulai tumbuh. Ketika perakaran tumbuh, nanti akan seperti ini teman-teman ya. Nah, ini adalah hasil cangkok yang usianya sudah mencapai 3 minggu. Ini sebentar lagi akan saya potong dan saya akan pindahkan atau kita tanam di media tanam yang lainnya. Nah, demikianlah tutorial atau cara mencangkok tanaman pohon tin. Untuk selanjutnya kita akan membuat materi cara pembibitan atau perbanyakan tanaman pohon tin dengan menggunakan metode stek. Bahan-bahan yang kita pergunakan untuk melakukan stek tanaman pohon tin tentu saja yang pertama adalah batang tanaman pohon tin. Ini cari yang tidak terlalu tua juga tidak terlalu muda. Ukurannya 15 cm sampai dengan 20 cm. Kemudian yang kedua kita membutuhkan polybag ukuran kecil. Kemudian kita membutuhkan ZPT untuk perangsang akar, tetap sama menggunakan bawang merah. Juga bisa menggunakan zat perangsang akar atau ZPT sintetis atau pabrikan seperti ini. Ini juga mengandung fungisida. Nah, saya biasanya menggunakan 2 zat perangsang akar ini. Jika musim kemarau saya suka menggunakan ini ya, menggunakan bawang merah. Akan tetapi ketika musim penghujan saya melakukan stek dengan menggunakan ZPT pabrikan ini, karena ini juga mengandung fungisida yang manfaatnya untuk mencegah timbulnya jamur pada batang yang nanti kita akan stek. Nah, kemudian selanjutnya kita membutuhkan tanah untuk media tanam steknya dan sekam lapuk. Ini nanti perbandingannya tanah 1 dan sekam 1. Kita campur dan kita masukkan ke dalam media polybag ini. Langsung kita campur media tanamnya. Langsung kita masukkan ke polybag. Kita isi sampai benar-benar penuh ya. Kita siapkan 2 gelas air mineral ini yang sudah kita isi menggunakan air biasa ya, air sumur. Nanti ini kita akan masukkan ke dalam wadah gelas ini. Sebelumnya kita hancurkan dulu supaya zat pengatur tumbuhnya atau ZPT-nya ini keluar. Kemudian kita masukkan. Nah, kemudian gelas yang kedua saya menggunakan ZPT pabrikan ini dan fungisida. Karena ini sifatnya sintetis ya, jadi jangan terlalu banyak, kira-kira 2 tetes saja cukup. Kemudian kita aduk. Cara merendamnya ini jangan sampai terbalik. Tunas ini yang ada tunasnya di sebelah atas kita rendam. Yang kedua juga sama, kita rendam. Proses perendaman ini tujuannya adalah supaya kandungan atau zat pengatur tumbuhnya meresap ke dalam batang ini. Nah, untuk ZPT dari bawang merah ini kita memerlukan waktu pendaman kurang lebih 1 jam. Nah, untuk ZPT pabrikan ini kita memerlukan waktu cukup 15 menit. Karena jika ini terlalu lama, ini bisa merusak batang ini. Kita tunggu saja.
Setelah waktu perendaman selesai, kita angkat batangnya. Kemudian kita tiriskan ya. Kita angin-anginkan supaya ini meresap ke dalam batang tanaman tin ini. Nah, bekas rendaman dari bawang merah dan ZPT pabrikan ini kita siramkan ke dalam media tanam ini, media tanam polybag. Siramkan. Ini juga kita siramkan. Setelah ini langsung kita tancap batangnya. Jangan sampai terbalik ya. Ini tunasnya menghadap ke atas. Kita benamkan sampai pada ruas yang di bawah ini. Karena ini nanti untuk tempat pertumbuhan akarnya. Langsung kita tancapkan. Kemudian kita padatkan supaya tidak goyang. Setelah selesai, kita tutup dengan menggunakan gelas air mineral ini. Tujuannya adalah untuk menjaga kelembapan tanah atau kelembapan media tanam, supaya tunasnya cepat tumbuh atau cepat pecah tunas. Nah, seperti ini kita tutup dua-duanya menggunakan gelas air mineral. Proses stek sudah selesai. Selanjutnya ini kita taruh di tempat yang teduh. Jangan sampai terkena sinar matahari langsung atau terkena air hujan. Proses stek tin yang kita lakukan sudah selesai ya, saudara-saudara semuanya. Ini kita tinggal menunggu pertumbuhannya. Kita tinggal menunggu tumbuh kembangnya. Nah, ini ada contoh. Ini adalah hasil stek yang saya lakukan sekitar 1 bulan yang lalu. Ini daun-daunnya sudah tumbuh, sudah mulai melebar dan sudah mulai berkembang daun-daun barunya. Nah, nanti ini juga akan seperti ini. Dan tentu saja ini perakarannya juga sudah mulai tumbuh ya di dalam media tanam. Demikianlah saudara-saudara sekalian rangkaian dari tutorial atau cara perbanyakan atau pembibitan tanaman buah tin dengan menggunakan metode cangkok juga metode stek. Ini tentu saja mudah, bisa dipraktekkan di rumah masing-masing. Sebelum video ini saya akhiri, saya ingin berbagi pengalaman bisnis jualan bibit tanaman pohon tin selama ini ya. Saya menjual 3 jenis tanaman atau bibit tanaman pohon tin. Yang pertama, saya menjual bibit tanaman fresh cangkok. Ini adalah fresh cangkok, artinya hasil cangkok yang sudah saya potong dari indukannya atau dari pohonnya, kemudian saya jual. Nah, ini harga di pasaran, di online maupun offline, harganya kisarannya 10.000 sampai ratusan ribu, tergantung jenis atau variannya. Kemudian yang kedua, saya menjual bibit tanaman yang sudah siap dikebunkan atau siap ditanam. Ini namanya bibit FSFR, bibit full sun, full rain, sudah siap kepanasan, juga sudah siap kehujanan. Kemudian yang ketiga, saya menjual bibit cutting atau batang pohon tin. Ini biasanya saya menjual kiloan, dan oleh pembeli ini biasanya di stek di rumah, ditanam dengan metode stek ya. Ini harganya 50 sampai 150 ribu, tergantung jenis dan varian. Kemudian yang terakhir, tentu saja buahnya. Saudara-saudara perlu ketahui bahwa buah tin yang ada di pasaran, terutama di supermarket, ini harganya per kilogramnya 200.000 sampai 300.000, tergantung jenis dan variannya. Nah, terus terang memang saya tidak menjual buahnya karena keterbatasan hasil buahnya. Selama ini buahnya saya konsumsi pribadi, dikonsumsi keluarga, saudara-saudara juga tetangga-tetangga sebelah. Nah, tentu saja peluang dari bisnis buah tin ini masih terbuka lebar karena para petani buah tin selama ini belum bisa memenuhi kuota yang diminta oleh supermarket atau toko dengan permintaan buah tin ini. Nah, sekian, mudah-mudahan video saya kali ini bermanfaat, memberikan inspirasi kepada saudara-saudara sekalian, terutama para milenial. Saya berpesan, para milenial jangan malu untuk bercocok tanam, jangan gengsi untuk menanam. Karena apa? Masa depan Indonesia kita tergantung dari apa yang kita tanam. Sekian dari saya. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.